kita lanjutkan pembahasan kita tentang pengujian dua proporsi. Nah, pada kali ini saya ingin memperagakan bagaimana melakukan pengujian dua proporsi dengan menggunakan applet, baik itu berbasis simulasi ataupun berbasis teori. Namun sebelumnya kita akan bahas applet uji dua proporsi yang berbasis simulasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada dua contoh kasus. Nah, contoh kasus yang pertama adalah contoh kasus berenang bersama dolphin atau lumba-lumba ya. Nah, datanya sudah tersedia di sini. Mungkin Anda juga masih ingat datanya. Jadi yang akan kita uji itu adalah ini ya, ini H0-nya adalah ini. Peluang sembuh dari depresi untuk treatment yang berenang bersama dolphin itu sama dengan peluang sembuh dari depresi untuk treatment yang tanpa berenang bersama dolphin gitu. Jadi mereka tuh sama aja. Ya, kemudian untuk hipotesis alternatifnya adalah peluang sembuh dari depresi untuk berenang bersama dolphin lebih tinggi ya gitu. Jadi di sini ada kata-kata lebih tinggi daripada peluang sembuh dari depresi tanpa berenang bersama dolphin ya. Nah, di sini saya akan tuliskan hipotesis dalam simbolnya ya, karena hipotesis itu berbicara tentang parameter populasi, makanya ini adalah P1 dikurangin P2 sama dengan 0, sementara yang ini adalah P1 dikurangin P2 lebih besar 0. Kenapa? Karena saya anggap yang berenang bersama dolphin itu adalah grup pertama, sementara yang tidak berenang bersama dolphin adalah grup kedua. Nah, kalau hipotesis alternatifnya seperti ini, berarti P1 yang lebih besar dari P2 ya. Nah, kemudian saya masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan menguji statistik ya. Kita akan melakukan strategi 3S. Yang S yang pertama adalah statistik. Statistiknya adalah ini ya, P1 topi dikurangin P2 topi ya. Dari slide sebelumnya sudah dapat dilihat bahwa P1 topi itu adalah 10/15, sementara P2 topi itu adalah 3/15. Makanya statistik yang kita peroleh itu adalah 7/15. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam tahap simulasi. Nah, untuk melakukan tahap simulasi kita akan menggunakan applet, di mana saya akan memperagakannya. Nah, di sini saya sudah shortcutnya itu adalah ini ya, isi stats ya, nah, /isi ya. Nah, di sini Anda bisa langsung pilih menu applet ya, kemudian pilih yang to proportion ya, to proportion gitu ya. Nah, kemudian di sini walaupun judulnya itu adalah bukan tentang dolphin, tapi kita bisa edit sesuai dengan ya. Tapi di sini kalau dolphin study ada di sini sudah ada nih, jadi kita bisa klik ini nih. Ya, oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah berenang bersama dolphin, 10 yang improve dan 5 yang tidak improve. Sementara di grup kontrol hanya 3 yang improve, 12 tidak improve ya. Di sini saya use table ya untuk agak pasti. Nah, ini adalah datanya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi ya. Nah, ini adalah observe difference-nya atau statistiknya ya. 3/15, ini tuh 3/15. Nah, saya akan coba lakukan simulasi yang pertama ya. Saya klik ini shuffle, dan hasilnya adalah di simulasi pertama itu statistik yang diperoleh dari simulasi pertama adalah minus 0,067, dan kemudian saya taruh di sini nih. Nah, kemudian saya lakukan simulasi yang kedua. Nah, di simulasi yang kedua statistiknya sama ya, kebetulan minus 0,067 ya. Saya lakukan terus sampai 10 simulasi. Nah, saya dapatkan nilai-nilai statistik dari 10 simulasi tersebut seperti ini. Nah, mungkin saya lakukan sampai 100 simulasi ya. Nah, terlihat 100 simulasi yang saya sudah lakukan, terlihat statistik yang diperoleh dari setiap simulasi. Nah, untuk itu saya ingin menguji apakah statistik yang kita punya nih 0,467 cukup sering terjadi nggak gitu ya. Ya, saya hitung. Dan di sini pilih yang greater than ya, bukan yang less than dan bukan yang beyond. Kita pilih yang greater than karena hipotesis alternatif kita tuh lebih besar. Ya, saya hitung ternyata hanya ada 1 simulasi ya. Nah, tapi kan kita baru melakukan 100 simulasi ya. Dan kita akan coba lakukan sampai 1000 simulasi. Nah, dari 1000 simulasi terlihat ada 17 simulasi yang
statistiknya sama dengan statistik yang kita punya ataupun lebih besar dari itu. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa p-value dalam pengujian hipotesis ini adalah 0,017. Ini sudah p-value-nya adalah 0,017. Nah, sesuai dengan syaratnya, ini tuh kurang dari alfa yaitu 5%. Misalkan kita pakai syarat penolakan H0-nya tuh 5%, maka di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita sudah punya bukti yang kuat untuk menolak H0 ya. Atau dengan kata lain, kita sudah punya bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa peluang sembuh dari depresi dengan berenang bersama dolphin tuh lebih besar dibandingkan peluang sembuh dari depresi tanpa berenang bersama dolphin. Nah, semoga cukup jelas bagaimana saya menggunakan applet tersebut. Nah, sekarang untuk contoh kasus selanjutnya, di sini ada contoh kasus tentang menguap ya. Nah, jadi tentang menguap ini hipotesisnya adalah peluang orang menguap jika diberi lihat ya bahwa orang lain tuh menguap itu tuh sama dengan peluang orang menguap jika tidak diberi lihat orang lain yang menguap gitu. Jadi kita tuh kan ingin menyelidiki apa menguap itu bisa menular atau enggak gitu. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya adalah peluang orang menguap jika ditunjukkan itu berbeda dengan peluang orang menguap jika tidak ditunjukkan. Nah, jadi H0-nya adalah P1-nya sama aja dengan P2 ya, atau saya biasanya pakai yang kurang. Sementara H alternatifnya sekarang P1 min P2 itu tidak sama dengan 0. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi 3S yang tadi. Nah, statistiknya adalah P1 topi dikurangin P2 topi ya. Nah, di sini terlihat ada totalnya ada 11/34 ya. Jadi ada 11 orang yang menguap di grup yang dikasih lihat orang menguap dikurangi 3/26 ya. 16 sorry 3/16. Nah, ini adalah statistiknya. Nah, kemudian kita siap untuk melakukan simulasi ya. Nah, sebentar saya hitung dulu statistiknya itu adalah berapa. 11/34 dikurangin 3 dibagi 16. Nah, hasilnya adalah ini. Statistik yang kita dapatkan adalah 0,136. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi. Lagi-lagi kita akan pakai applet yang sama. Ya, jadi saya akan menggunakan applet yang sama, tapi di sini saya akan pakai yang Yawning study ini. Yang Yawning study itu adalah ini ya. Datanya sudah tersedia di sini. Ada 11 yang menguap dari grup yang diberi lihat orang menguap, sementara ada 3 orang yang menguap dari grup yang tidak diberi lihat orang yang menguap. Nah, kita use table dan kita bisa lihat statistiknya adalah 0,136 seperti yang tadi kita dapatkan. Nah, kemudian kita bisa melakukan simulasi. Nah, saya coba satu simulasi dahulu ya. Nah, dalam satu simulasi ini statistiknya adalah 0,044. Kemudian saya lakukan sampai 10 simulasi. Nah, dari 10 simulasi ini statistiknya bervariasi ya. Kemudian saya lakukan sampai 100 simulasi misalkan. Oke, sudah banyak, sudah 100 simulasi yang saya sudah lakukan. Kemudian saya siap untuk melakukan p-value ya. Nah, tapi karena hipotesis alternatifnya itu adalah tidak sama dengan, maka kita pilih yang beyond, dan di sini saya harus tulis 0,136 ya. Nah, di sini terlihat bahwa dari 100 simulasi cukup banyak ya, ada 54 simulasi yang statistiknya sama dengan yang seperti statistik yang kita dapatkan atau lebih ekstrim bahkan. Nah, mungkin saya baru melakukan 100 simulasi, saya lakukan sampai 1000 simulasi. Nah, saya sudah melakukan 1000 simulasi dan statistik yang saya dapatkan adalah 0,501. P-value yang saya dapatkan. Nah, saya mendapatkan p-value-nya adalah 0,501 dan ini jelas lebih besar dari alfa yang sama dengan 5%. Nah, oleh karena itu di sini kita belum punya bukti yang kuat untuk menolak H0, atau dengan kata lain kita belum punya bukti untuk mengatakan bahwa peluang orang menguap pada jika dia dikasih lihat orang menguap itu berbeda dengan peluang orang menguap jika tanpa dikasih lihat orang menguap gitu kan. Jadi, atau dengan kata lain menguap itu menular itu belum terbukti dalam contoh kasus ini. Nah, sekian bagaimana
saya di sini telah memperagakan bagaimana menggunakan applet simulasi. Semoga cukup jelas. Nah, selanjutnya adalah video untuk bagaimana saya melakukan applet untuk berbasis teori untuk pengujian dua proporsi.